ini dibuat menyerupai kerbau. Ukiran ini disebut terdiri atas pendopo, peringgitan, dan asal dari kata hun yang artinya laki-laki dan ai yang artinya rumah. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Desi. Pada video pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang muatan pelajaran Bahasa Indonesia, tema 7, subtema 2 dan 3. Kita akan belajar tentang ide pokok, peta pikiran, dan juga kata-kata sulit. Sementara untuk menemukan informasi penting dan ringkasan, itu anak-anak bisa baca di buku cetaknya karena penjelasannya sudah cukup jelas. Nah, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ide pokok. Nah, pertama kali kita harus tahu dulu, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah pokok pikiran, gagasan pokok, gagasan utama, dan pikiran utama. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama, ya tentu anak-anak harus membaca teksnya secara keseluruhan dengan seksama. Setelah itu, kalian tentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Kalimat utama ini biasanya dia bisa terdapat di awal, belakang, atau juga campuran ya, di awal dan juga di belakang. Kita lihat yang pertama, kalau dia terdapat di awal ya, jika kalimat utama terdapat di awal, cirinya di kalimat kedua itu ada repetisi atau pengulangan. Dan ada rujukan yang ditandai dengan kata tunjuk ini, itu tersebut kata ganti orang. Lalu kalau letaknya di belakang atau di akhir, itu berupa kesimpulan kalimatnya yang ditandai dengan kata oleh karena itu, oleh sebab itu, demikian, jadi. Nah, kalau dia campuran, berarti kalimat utamanya ada di awal dan juga di akhir. Jadi ada ciri-ciri awal dan akhir pada paragraf tersebut. Ya, jadi kita bisa gunakan rumus A, B, C untuk menentukan ide pokok. Awal, belakang, dan campuran. Ide pokok dapat disampaikan tersurat atau tersirat. Kalau tersurat berarti dia terdapat pada bacaan dan disampaikan langsung. Sedangkan tersirat disampaikan melalui kalimat yang menyinggung ide pokok. Ide pokok dapat diambil langsung dari kalimat utama. Kalimat utama bisa jadi suatu ide pokok, tetapi ide pokok belum tentu kalimat utama. Menyimpulkan isi paragraf digunakan untuk menentukan ide pokok jika kita tidak bisa menyimpulkan dari kalimat utama. Nah, ini ada contoh ya, kita baca dulu paragrafnya. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Kalimat utama dari paragraf di atas adalah hewan ini adalah sapi. Paragraf di atas membahas tentang ciri-ciri sapi, sehingga ide pokoknya adalah ciri-ciri sapi. Nah, sekarang anak-anak coba ambil bukunya, buku pena 4C, kita lihat di halaman 132. Di sana ada bacaan ya, teks non-fiksi tentang batik. Perhatikan paragraf yang pertama. Ya, kita mau lihat yang mana kalimat utama dari paragraf yang pertama. Di sini ya, kita lihat di awal, batik merupakan warisan Nusantara yang menjadi identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Di kalimat yang kedua, batik juga telah diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tanggal 2 Oktober 2009. Nah, dari sini ya kita bisa lihat bahwa di kalimat kedua ini ada repetisi, ada pengulangan, ya, ada batik juga diakui. Kalimat yang kedua ini merupakan repetisi dari kalimat yang pertama, sehingga kita bisa tentukan paragraf yang pertama, kalimat utamanya terletak di awal. Kita lihat lagi paragraf yang kedua. Batik sudah mengukir sejarah di Indonesia sejak abad ke-16, terutama di Pulau Jawa.
Pada saat itu, kain batik hanya digunakan oleh para bangsawan Kesultanan Yogyakarta dan Kasunan Surakarta. Nah, di sini juga kita lihat di kalimat yang kedua, di sana ada kata rujukan, yaitu pada saat itu. Itu di situ menunjukkan abad ke-16. Sehingga bisa kita tentukan bahwa kalimat utama paragraf yang kedua juga terletak di awal. Lalu kita lihat paragraf yang ketiga. Batik adalah pusaka bangsa yang wajib dilestarikan. Salah satu cara melestarikan batik adalah memahami makna dan filosofi motif dan ragam kain-kain batik tersebut. Nah, ini juga kita bisa lihat bahwa di kalimat kedua ada pengulangan, ada repetisi, yaitu cara melestarikan. Ya, di kalimat utama dijelaskan bahwa batik wajib dilestarikan. Di kalimat kedua kita lihat cara melestarikan batik. Sehingga kalimat utama pada paragraf ketiga juga terletak di awal. Jadi bisa kita simpulkan ide pokok dari paragraf pertama adalah batik merupakan warisan identitas dan kebanggaan Indonesia. Paragraf kedua, batik mengukir sejarah sejak abad ke-16. Paragraf ketiga, batik wajib dilestarikan. Nah, dari ide pokok kita juga bisa membuat peta pikiran, ya. Peta pikiran bisa kita buat dari ide pokok yang sudah kita tentukan atau juga dengan menuliskan informasi-informasi penting yang ada di dalam paragraf. Nah, anak-anak sudah tahu bahwa peta pikiran adalah menuliskan informasi yang kita dapat dalam bentuk diagram yang saling berkaitan. Dari teks di atas bisa kita simpulkan batik. Ya, batik yang pertama adalah warisan identitas kebanggaan bangsa Indonesia. Lalu yang kedua ada sejak abad ke-16. Yang ketiga wajib dilestarikan. Nah, jadi dari teks tadi kita sudah buat mana ide pokoknya, lalu kita tuangkan dalam bentuk peta pikiran. Nah, materi selanjutnya adalah tentang kata-kata sulit. Bagaimana kita bisa menemukan arti dari kata-kata sulit? Tentu saja kita harus menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau anak-anak tidak punya Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dicetak, maka kita bisa mendownload aplikasi ini pada App Store atau juga Play Store. Karena Ibu adalah pengguna Android, maka Ibu akan menjelaskan tutorialnya dengan menggunakan Play Store. Yang pertama, anak-anak klik Play Store, lalu ketik KBBI offline. Kenapa offline? Supaya kalau anak-anak tidak punya paket data, anak-anak tetap bisa menggunakan aplikasi ini. Setelah itu install, tunggu sampai 100%. Kalau sudah 100%, itu sudah bisa digunakan. Nah, ketika kita mau mencari kata-kata sulit, misalnya seperti di halaman 127, kita mau mencari arti dari kata patung. Kita tinggal klik aplikasinya, ketik patung. Nah, itu akan langsung ditampilkan arti dari kata patung. Anak-anak bisa tinggal salin arti katanya. Lalu, misalnya yang kedua di sana tentang kebudayaan. Nah, langsung muncul arti katanya. Tinggal salin lagi ke buku pelajarannya ya. Nah, semoga dengan aplikasi ini bisa membantu anak-anak lebih mudah memahami arti dari kata-kata sulit. Sampai di sini video pembelajaran dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi anak-anak semua. Tetap semangat belajar dan juga jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.